prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia terus menurun. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan BPS. Pada 2018, prevalensi penyandang disabilitas mencapai 11%. Jumlah ini menurun menjadi 10% pada 2019 dan kembali menurun menjadi 8% pada 2020. Sementara itu, distribusi penyandang disabilitas tersebar di perkotaan dan perdesaan dengan persentase yang berbeda di setiap tahunnya. Pada 2020, penyandang disabilitas di perdesaan mencapai 49,15% dan di perkotaan mencapai 50,85%. Dari jumlah tersebut, tingkat pendidikan penyandang disabilitas ringan di perkotaan yang belum tamat SD sampai berhasil menamatkan SD mencapai 60,73%. Berhasil menamatkan SMP 8,45%, tamat SMA atau SMK 7,52% dan lulus perguruan tinggi mencapai 8,41%. Sementara itu, penyandang disabilitas berat di perkotaan yang belum tamat SD sampai berhasil tamat SD mencapai 72,23%, tamat SMP 10,24%, tamat SMA atau SMK 12,8%, dan tamat perguruan tinggi mencapai 4,73%. Namun, tahukah kamu ternyata jumlah tersebut berbeda jauh dengan kondisi penyandang disabilitas yang berada di perdesaan. Misalnya, pada penyandang disabilitas ringan di perdesaan yang belum tamat SD sampai berhasil tamat SD, jumlahnya sangat tinggi mencapai 81,32%. Berhasil tamat SMP 8,45%, tamat SMA atau SMK 7,52%, dan tamat perguruan tinggi hanya 2,7%. Kondisi lebih buruk terjadi pada penyandang disabilitas berat di perdesaan, yaitu persentase belum tamat SD sampai tamat SD mencapai 86,29%, tamat SMP 7,01%, tamat SMA atau SMK 5,41%, dan tamat perguruan tinggi hanya 1,29%. Kondisi menyedihkan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan ini menggambarkan rumitnya perjuangan yang harus dilewati. Selain perjuangan di dunia pendidikan, permasalahan umum lain juga kerap kali terjadi, seperti pendataan disabilitas, stigma dan diskriminasi, kesempatan dalam pekerjaan, sampai kesulitan mengakses fasilitas umum. Padahal, jika mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 5 Ayat 1, secara gamblang telah dijelaskan hak-hak yang harus diperoleh penyandang disabilitas. Beberapa hak yang harus diperoleh penyandang disabilitas dalam undang-undang tersebut ialah bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, pendidikan, kesehatan, politik, aksesibilitas, pelayanan publik, pendataan, sampai hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Sulit rasanya melihat terpenuhinya hak disabilitas seperti yang dijabarkan dalam undang-undang tersebut. Selain harus berjuang di dunia pendidikan, penyandang disabilitas harus berjuang dalam dunia pekerjaan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan BPS. Persentase penyandang disabilitas ringan perdesaan yang tidak bekerja mencapai 45,87% dan pada penyandang disabilitas berat mencapai 86,48%. Sementara itu, penyandang disabilitas ringan perkotaan yang tidak bekerja mencapai 57,8% dan penyandang disabilitas berat 10,07%. Penyandang disabilitas yang beruntung dan berhasil bekerja berada di berbagai sektor penunjang industri. Menurut data BPS, sebaran penyandang disabilitas yang berwirausaha ialah 28,38%, wirausaha dengan pekerja tidak berbayar 26,02%, wirausaha dengan pekerja berbayar 3,43%, kemudian pekerja mencapai 18,37%. Pekerja musiman di
sektor pertanian 5,91%, pekerja musiman di sektor non-pertanian 3,63%, pekerja rumahan tidak berbayar 14,26%. Banyaknya penyandang disabilitas yang tidak bekerja disebabkan beberapa hal, seperti mayoritas penyandang disabilitas mencari kerja atau mendapatkan referensi kerja melalui teman atau keluarga yang sudah bekerja. Pemahaman yang kurang dari perusahaan tentang rekrutmen penyandang disabilitas, keterampilan yang tidak sesuai, kesulitan perusahaan dalam mencari calon pekerja disabilitas, perlunya peran pemerintah dalam memberikan dukungan, pemahaman yang tepat, dan insentif melalui berbagai kebijakan dan program. Namun, tahukah Anda bahwa terdapat beberapa usaha yang berangkat dari penyandang disabilitas dalam memberdayakan sesama? Diva Bike misalnya, usaha ojek yang didirikan Triyono pada 2014 dengan melibatkan kaum penyandang disabilitas ini berhasil memberdayakan 26 pengemudi disabilitas di Yogyakarta. Diva Bike memfasilitasi pengemudi dengan memodifikasi kendaraan sesuai kemampuan pengemudinya dan dibuat dengan menarik dan nyaman. Layanan ini bahkan sudah mempunyai aplikasi daring sendiri yang memberdayakan pengemudi-pengemudi dengan keterbatasan fisik. Hal serupa juga dilakukan Ratnawati Sutejo yang berhasil mendirikan Precious One dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Ide awal pendirian Precious One bermula ketika Ratnawati jatuh sakit dan membayangkan kondisi kaum disabilitas yang mengalami kondisi serupa, tetapi tidak dapat disembuhkan. Dari kondisi tersebut, usaha Precious One yang bermotorkan penyandang disabilitas dapat dirintis dan sudah berkembang sampai saat ini. Bahkan, atas kegigihannya, Precious One berhasil dipercaya untuk membuat souvenir pada perhelatan ajang internasional Asian Games 2018 di Indonesia. Sebetulnya, asal diberikan kesempatan yang setara, penyandang disabilitas juga dapat berkarya dan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, penyandang disabilitas juga sebenarnya mampu hidup secara mandiri apabila diberi kesempatan dan fasilitas baik oleh pemerintah dan pengusaha.